Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarnila. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori belajar. Nah, yang pertama itu termaksud teori Brunner. Nah, teori Brunner adalah teori belajar matematika yang terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap enaktif, ikonik, dan tahap simbolik. Nah, tahap enaktif adalah tahap belajar di mana siswa diberi kesempatan dalam memanipulasi objek konkret secara langsung. Nah, dari dari 3 tahap tersebut, yang pertama itu tahap enaktif. Nah, tahap enaktif adalah tahap peserta didik di dalam belajarnya menggunakan atau memanipulasi objek-objek secara langsung. Nah, yang kedua, tahap ikonik. Pada tahap ini menyatakan bahwa kegiatan anak-anak mulai menyangkut mental yang merupakan gambaran dari objek-objek. Penyajiannya dilakukan berdasarkan pikiran internal. Yang ketiga adalah tahap simbolik. Tahap ini adalah anak memanipulasi simbol-simbol secara langsung dan tidak ada lagi kaitannya dengan objek-objek. Yang kedua adalah tahap Ausubel. Nah, inti dari teori Ausubel ini adalah tentang belajar bermakna. Nah, dimensi belajar menurut Ausubel adalah 1. Penerimaan atau penemuan. Yang kedua adalah hafalan atau bermakna. Nah, belajar akan menjadi bermakna apabila pembelajaran dapat mengaitkan informasi baru yang diterimanya dengan konsep-konsep atau subsumer relevan yang terdapat dalam struktur kognitif yang dimilikinya. Namun, bila pembelajaran tidak mampu mengaitkan informasi baru dengan konsep yang telah dimiliki, maka kondisi yang dikatakan sebagai belajar adalah hafalan. Yang ketiga adalah teori Gagne. Nah, menurut Gagne, belajar adalah proses di mana suatu organisme berubah perilaku sebagai akibat dari pengalaman. Selain itu, belajar adalah suatu proses yang kompleks. Nah, sejalan dengan itu, menurut Robert Gagne, tahun 1970, hasil belajar berupa kapabilitas. Timbulnya kapabilitas disebabkan oleh stimulusi yang berasal dari lingkungan dan proses kognitif yang dilakukan oleh belajar. Nah, yang keempat adalah teori Piaget. Teori Piaget, menurut Jean Piaget, dasar belajar adalah aktivitas anak bila ia berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Pertumbuhan anak merupakan suatu proses sosial. Nah, anak tidak berinteraksi dengan lingkungan fisiknya sebagai suatu individu terikat, tetapi sebagai bagian dari kompleks sosial. Yang kelima adalah teori Vygotsky. Nah, di mana teori Vygotsky adalah menekankan interaksi antara aspek internal dan eksternal dari pembelajaran dan penekanannya pada lingkungan sosial pembelajaran. Karena menurutnya, fungsi kognitif manusia berasal dari interaksi sosial masing-masing individu dalam konteks budaya. Teori-teori pendekatan dalam pembelajaran IPA. Nah, yang pertama itu adalah teori CTL atau Contextual Teaching and Learning.
Konsep ini merupakan belajar yang membantu guru dalam mengaitkan antara materi dengan pembelajarannya dengan situasi dimulai dalam dunia nyata. Nah, siswa juga mendorong siswa untuk membantu hubungan pendekatan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari dengan melibatkan tujuan komponen. Nah, teori yang kedua adalah STM atau Sains Teknologi Masyarakat adalah suatu usaha untuk menyajikan sains IPA melalui pemanfaatan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ada 5 cara pembelajarannya, yaitu satu ranah kognitif, yang kedua ranah efektif, yang ketiga ranah proses sains, yang keempat ranah kreativitas, yang kelima ranah hubungan dan aplikasi. Yang ketiga adalah pendekatan inquiry, di mana pendekatan inquiry ini adalah siswa atau peserta didik belajar dalam pembelajaran dibebaskan untuk menciptakan makna dan pengertian berdasarkan interaksi antara apa yang telah dimiliki, yang diketahui, dan dipercayai dengan fenomena, ide atau informasi baru yang dipelajarinya. Nah, yang keempat adalah keterampilan. Proses dalam keterampilan yang diperoleh dari latihan-latihan kemampuan mental, fisik, dan sosial yang mendasar sebagai penggerak kemampuan-kemampuan yang lebih tinggi. Nah, itulah pembelajaran tentang pendekatan pembelajaran dalam IPA. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.